Begitu Allah memuliakan manusia yang satu. Kadang-kadang kita baru nyebut Sayyidina aja diributin. Masya Allah. Padahal Allah sendiri saja memuliakan Rasulullah, begitu hebat. Bahkan kalau Allah sedang manja memanggil Rasulullah itu dalam Quran, tidak dipanggilnya Nabi Muhammad itu dengan namanya, tidak dipanggilnya Rasul itu dengan jabatannya, tapi Allah memanggil dengan manjanya dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Begitu tuh cara Allah memuliakan hambanya yang satu ini. Makanya Allah kenapa katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang tidak akan pernah sama dibandingkan dengan nama-nama yang aku ciptakan di muka bumi. Tidak ada yang sama. Itu ada di kupas kenapa Rasulullah itu beda dengan kita atau beda dengan nabi-nabi yang lain. Dia punya ciri kekhususan ya. Itu para ulama katakan secara struktur biologisnya Rasulullah aja udah beda sama kita, Pak. Jangan yang lain. Walaupun Rasul mengatakan ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian, tapi berbeda. Itu terlihat dari bagaimana genetikanya Rasulullah SAW itu. Rasul itu genetikanya itu lahir dari manusia-manusia mulia, Pak. Dari Abdul Muthalib terus sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia punya nasab Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Akhirul mahbub al-ustaz Jaya Matallah itu dihayati wa nafa'ahu. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awwal. Bulan di mana 14 abad yang lalu telah lahir manusia yang mulia, manusia yang agung, manusia yang karena dia tercipta dunia dengan segala isinya. Dialah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 14 abad yang lalu. Dunia dalam keadaan jahiliyah. Dunia dalam keadaan mengalami kebodohan secara merata. Bukan hanya bangsa Arab, tapi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itulah sebabnya kenapa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Sebagaimana yang beliau katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang pada saat Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, dunia mengalami kejahiliahan, bukan hanya bangsa Arab. Dan sejarah telah mencatat itu. Sebelum Rasulullah SAW lahir, di sebelah barat itu ada negara besar, negara adidaya,
namanya negara Romawi atau biasa kita sebut dengan bangsa Romawi. Bangsa Romawi memiliki agama namanya Katolik, punya kitab suci namanya Bible, punya undang-undang yang mengatur tata hubungan baik secara ekonomi, politik, sosial, keamanan dan lain sebagainya. Tapi kenapa bangsa Romawi disebut sebagai bangsa yang jahiliyah? Sejarah mencatat kenapa bangsa Romawi disebut sebagai bangsa yang jahiliyah, padahal bangsa Romawi punya agama, punya kitab suci dan punya undang-undang. Ternyata bangsa Romawi, para pejabat-pejabatnya memperlakukan rakyatnya sangat tidak manusiawi. Pernah nonton film Gladiator? Pernah nonton film Gladiator? Itu budak dengan budak yang lain itu diadu. Itu cerminan bangsa Romawi. Jadi mereka itu para pejabat-pejabat istana, mereka senang itu mengadu domba budak. Masing-masing budak disuruh pegang pedang, lalu kemudian mereka bertarung. Dan kalau ada yang terhunus bersimbah darah, para pejabat-pejabat istana Romawi pada saat itu mereka bertepuk tangan kegirangan karena ada salah satu budak mereka yang terhunus dengan pedang. Persis kayak kita waktu nonton sepak bola, kita akan bertepuk sorak kalau kesebelasan yang kita unggulkan menang. Begitulah tradisi bangsa Romawi ketika itu. Maka sejarah menyebutnya sebagai bangsa yang jahiliyah. Kenapa? Karena kebiadaban para pejabat-pejabat dalam memperlakukan rakyatnya. Dan kalau rakyatnya demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah, itu para pejabat-pejabat itu nggak segan-segan memotong telinga mereka, memotong lidah mereka, bahkan dibakarnya hidup-hidup. Kenapa? Karena pejabat-pejabat tidak suka kalau kebijakannya itu diprotes oleh rakyat. Itulah akhirnya sejarah mencatat bangsa Romawi sebagai bangsa yang jahiliyah. Di sebelah timur ada negara yang tidak kalah hebatnya dengan bangsa Romawi, yang kita kenal dalam sejarah bangsa Persia. Kalau dulu tahun 1945 itu ada dua bangsa besar, yang satu Amerika, yang satu Uni Soviet. Ini tak sama saja. Yang satu sebelah barat namanya Romawi, sebelah timur namanya Persia. Tidak kalah hebatnya dengan Romawi. Persia punya agama, namanya agama Zoroaster. Kitab sucinya Gen Avesta Sandinista. Dia punya undang-undang juga namanya Undang-Undang Hammurabi, yang mengatur tentang hubungan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Tapi kenapa bangsa Persia pun dalam sejarah tercatat sebagai bangsa yang jahiliyah? Karena bangsa Persia sama pejabatnya dalam memperlakukan rakyatnya seperti bangsa Romawi. Kalau ada rakyat demonstrasi, dibakar hidup-hidup, ada yang dipotong telinganya, ada yang dipotong lidahnya. Itu kebiadaban bangsa Persia, di mana para pejabat-pejabat mereka memperlakukan rakyatnya sangat tidak manusia. Nah, di antara dua negara besar itu ada negara yang nggak punya agama, nggak punya kitab suci, nggak punya undang-undang. Hidup mereka nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegemaran mereka berperang antar satu suku dengan suku yang lain. Dan ironisnya mereka memperlakukan perempuan cuma sumur, dapur, kasur dan pemuas nafsu belaka. Bahkan mereka setiap kali punya anak perempuan, dikuburnya anak perempuan karena mereka malu. Itulah yang sejarah mencatatnya bangsa Arabia. Sudah sempurna kejahilian, sudah tidak punya agama, sudah tidak kitab suci, tidak punya undang-undang. Hidup udah brutal antar suku dengan suku yang lain. Nah, dalam kondisi semacam itulah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang misinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang pada saat itu mengalami kebobrokan.
yang saat itu mengalami kejahilian. Maka di sini nggak mudah. Rasulullah menanggung beban berat, menghantarkan peradaban yang tadinya peradaban yang penuh dengan kezaliman menjadi peradaban yang penuh dengan hidayah. Makanya karena beban ini berat, Allah menskenariokan Rasulullah dengan kelahirannya tanpa seorang bapak. Jadi dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Ini skenario Allah nih. 6 tahun dalam asuhan ibunya, kurang dari abwa, ibunya pun meninggal. Diasuh lagi oleh kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya pun meninggal. Dalam kondisi anak yang sedang butuh kasih sayang kedua orang tuanya, Rasulullah SAW sudah diwafatkan kedua orang tuanya. Untuk apa Allah buat skenario ini? Kenapa Rasulullah lahir tanpa seorang bapak? 6 tahun asuhan ibunya pun meninggal ketika pulang dari Abwa. Dalam kondisi di mana Rasulullah sedang butuh kasih sayang, Allah sudah meniadakan ayah dan ibunya. Itu jawabannya. Rasul mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, karena Allah sendiri yang ingin mendidik akhlakmu seperti akhlaknya Allah, maka sempurnalah didikannya Allah terhadap dirinya. Makanya kenapa Rasulullah itu wafat ayahnya di saat dia dalam kandungan, ibunya di saat dia dalam usia 6 tahun? Karena Allah menginginkan Rasulullah itu tidak terkontaminasi oleh pemikiran ayah dan ibunya. Biar Allah sendiri yang mendidik akhlaknya Rasulullah seperti akhlaknya Allah. Makanya gak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyamai akhlaknya Rasulullah, karena Rasulullah itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak lain akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya pantas, karena Rasulullah SAW ini akhlaknya betul-betul mengikuti akhlaknya Allah. Allah pun menyanjung sampai wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat tinggi. Jadi Allah menghadirkan Rasulullah SAW ini manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Bukan hanya akhlak. Makanya ketika kita memahami ayat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 128, itu para ulama-ulama tafsir mencoba menginterpretasi ayat itu lebih jauh. Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kalian seorang rasul. Itu dipertanyakan, kenapa Allah tidak menggunakan bentuk jama dalam ayat ini? Kenapa menggunakan bentuk mufrad? Padahal kita tahu Allah mengutus Rasul itu bukan hanya Nabi Muhammad. Ada 124.000 Nabi, sejumlah dengan wali bin awliya Allah yang ada di muka bumi ini. Allah mengutus 314 Nabi dan Rasul. Allah mengutus 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada 5 yang masuk ulul azmi. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan 1 orang Rasul dalam ayat ini? Jawabannya tidak lain, karena Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia yang satu ini berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang satu ini gak bisa disamakan. Maka ada buku judulnya Keras Muhammad N.I. Itu orang yang penulis buku itu nggak tahu itu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan bahwa Nabi Muhammad itu nggak ada nilainya sama sekali. Ini kelihatan betul bagaimana si pengarang buku ini tidak tahu itu mahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu Rasulullah. Itu kalau kita mau bedah dalam Quran tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat betapa kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang satu. Sampai Allah sendiri bilang, laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq.
Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidaklah aku ciptakan dunia dengan segala isi. Maka nikmat terbesar buat kita adalah dihadirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Rasulullah, tidak terciptakan dunia ini. Nah, kita coba uraikan di dalam Al-Quran. Rasulullah itu dia beda dengan rasul-rasul yang lain. Itu terlihat bagaimana Allah memperlakukannya. Coba kupas dalam Quran. Bagaimana cara Allah memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak satu pun kita temukan di dalam Al-Quran Allah menyebut panggilan kepada Nabi Muhammad secara mukhatab dipanggil dengan namanya. Kalau nabi-nabi yang lain cukup dengan namanya, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, semuanya dipanggil dengan namanya. Tapi untuk manusia yang satu ini Allah tidak panggil namanya. Tapi Allah langsung panggil pangkat dan jabatannya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ini menunjukkan betapa Allah begitu menghormati dan memuliakan sosok manusia yang satu ini. Kita kan kalau manggil orang, kalau kita muliakan itu kan biasanya kita panggil kedudukan dia, Pak Gubernur. Saya kadang-kadang di kantor, oi Pak Dekan. Jarang dipanggil nama saya. Biasanya nama jabatan, Pak Dekan, kabarnya gimana? Saya yakin beliau itu mereka yang memanggil kita sebagai bentuk penghormatan. Nah Allah memanggil Rasulullah itu dalam Quran enggak ditemukan dengan panggilan ya Muhammad. Makanya di dalam kitab Kutubus Sittah itu lebih banyak mana Nabi Muhammad itu dipanggil dengan ya Muhammad atau dipanggil dengan ya Rasulullah, atau ya Habiballah, atau ya Khairul Khalqillah. Lebih banyak mana? Itu ternyata itu lebih banyak Nabi Muhammad dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Khairul Khalqillah ketimbang ya Muhammad. Berapa persen? Hampir 75% lebih Nabi Muhammad itu dipanggil dengan ya Rasulullah ketimbang ya Muhammad. Itu Allah yang menciptakan Rasulullah, yang menghadirkan Rasulullah di muka bumi ini. Allah sendiri memanggil Rasulullah dengan panggilan begitu mulia. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Bahkan kalau kita temukan dalam Quran, setiap kali Allah menyebut nama Muhammad dalam Quran, Allah enggak luput menempatkan posisi jabatan dan kedudukan Rasulullah. Cuman satu yang enggak disebut oleh Allah. Coba Bapak baca dalam Quran. Setiap ada nama Muhammad selalu ada Rasulullahnya, jabatannya Rasulullah. Kita baca misalnya dalam surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Ada Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada Rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ada Rasulullah. Begitu Allah memuliakan manusia yang satu. Kadang-kadang kita baru nyebut Sayyidina aja diributin. Masya Allah. Padahal Allah sendiri saja memuliakan Rasulullah, begitu hebat. Bahkan kalau Allah sedang manja memanggil Rasulullah itu dalam Quran, tidak dipanggilnya Nabi Muhammad itu dengan namanya, tidak dipanggilnya Rasul itu dengan jabatannya, tapi Allah memanggil dengan manjanya dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Begitu tuh cara Allah memuliakan hambanya yang satu ini. Makanya Allah kenapa katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang tidak akan pernah sama dibandingkan dengan
nama-nama yang aku ciptakan di muka bumi, nggak ada yang sama. Itu ada dikupas kenapa Rasulullah itu beda dengan kita atau beda dengan nabi-nabi yang lain. Dia punya ciri kekhususan. Ya. Itu para ulama katakan secara struktur biologisnya Rasulullah aja udah beda sama kita, Pak. Jangan yang lain. Walaupun Rasul mengatakan ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian, tapi berbeda. Itu terlihat dari bagaimana genetikanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Rasul itu genetikanya itu lahir dari manusia-manusia mulia, Pak. Dari Abdul Muthalib terus sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia punya nasab Rasulullah, nasab manusia-manusia yang mulia. Kalau kita kan belum tentu. Ustadz Jaya, beliau jadi ustadz. Bapaknya ustadz, engkongnya belum tentu ustadz. Bisa jadi preman pasar. Preman pasar kan preman. Belum tentu kan kayak kita ini. Mungkin kita orang baik, bapak orang kita orang baik, kakek kita orang baik, tapi belum tentu buyut kita orang baik. Betul ya? Tapi Rasulullah itu dijaga betul nasabnya itu. Nggak ada generasi-generasi Rasulullah terdahulu itu manusia-manusia yang tidak mulia. Semuanya dijaga oleh Allah kemuliaan mereka. Maka secara genetika Rasulullah sudah berbeda dengan kita. Itu dari biologis, dari a'radul basyariyah. Makanya ada dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Nawawi itu dulu kita waktu di pesantren tuh hafal bener syair ini. Dari SD itu udah diajarin kita sama guru kita. Lam yatalim qatutu mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fil mada zamani minhu dawabu falam tarab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun qad sabatat wa la yura asrubahu fi alani. Syair yang menggambarkan tentang Rasulullah itu berbeda dengan kita. Lam yahtalim qatutu, sama sekali Rasulullah itu hidupnya nggak pernah bermimpi. Kita pernah mimpi. Walaupun para ulama mengatakan mimpi yang dimaksud adalah mimpi jima. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan Rasulullah hidupnya nggak pernah bermimpi. Sebab kalau seandainya Rasulullah itu bermimpi, pastilah orientalis itu akan mengatakan Al-Quran dihasilkan dari mimpinya Muhammad. Maka Allah pelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lam yahtalim qatutu hamud lakon abada wa mata sa'aba aslan fil zaman. Rasulullah hidupnya nggak pernah nguap, Pak. Beda sama kita, berapa kali kita nguap. Sekarang aja udah mulai kelihatan. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasan. Yang namanya binatang buas itu nggak pernah lari dari Rasulullah. Bahkan mendekat. Kita pernah cerita bagaimana Rasulullah dengan Abu Bakar di gua itu. Ada satu riwayat kalau jengking nih. Ada satu riwayat ada yang mengatakan ular. Ya, ular berbisa. Jadi ketika Rasulullah berada bersama Abu Bakar, itu Abu Bakar melihat Rasulullah terlalu lelah. Maka dipangkunya oleh Abu Bakar kepala Rasulullah itu, diletakkan di paha. Disitulah ternyata pahanya Abu Bakar menutup lubang ular yang sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan Rasulullah. Merasa terusik ini ular, maka diantuknya itu paha Abu Bakar. Sampai Abu Bakar nangis, merasakan sakitnya. Tapi ini ada Rasulullah. Biarlah aku merasakan sakit daripada aku mengganggu rasa istirahatnya Rasulullah. Itulah Abu Bakar. Maka
Makanya pantas kalau beliau ini akan mendampingi Rasulullah di surga nanti. Kenapa? Begitu cintanya dia sama Rasulullah. Bayangin Pak, ada ular, dia rela digigit daripada dia terganggu Rasulullah akan tidur. Ini kira-kira nih, ini orang tua kayak kita nih, misalnya babak kita nih, babak tidur nih di paha kita nih. Terus ada ular Pak mau mantok kita. Kira-kira nih, Bapak diemin apa Bapak sentak tuh babak? Hah? Udah tendang aja. Tapi Abu Bakar Pak, ya Allah. Sampai Abu Bakar nangis Pak. Tangisannya jatuh ke pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, ya Abu Bakri, lima tabki. Hai Abu Bakar, kenapa aku menangis? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Enggak, kenapa? Ternyata Abu Bakar cerita, oh dia digigit oleh binatang berbisa. Rasul dalam satu riwayat dengan mudah disembuhkan Abu Bakar itu dari bisa. Nah, jadi ternyata binatang ini sudah menunggu kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhu dawabu falam tahrab ma waqa'at jubabatun abadan fi jismil asal. Yang namanya laler itu nggak bisa menyentuh Rasulullah. Itu yang namanya laler Pak, itu nggak akan dia nyentuh Rasulullah. Minggir, beda sama kita. Coba-coba deh makan durian. Ceremot di muka, lalu situ banyak gitu. Rasulullah terjaga. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun qad sabatat. Depannya, belakangnya Rasulullah itu sama dengan depan. Jadi kalau Rasulullah melihat ke belakang itu persis kayak depan. Wala yuru asru baulin fi 'alam. Yang namanya kencingnya Rasulullah itu nggak ada bekasnya Pak. Jangan baunya, bekasnya nggak ada. Kalau kita ini makan jengkol kita 3 hari masih ada baunya. Rasulullah dijaga. Makanya Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia biasa, a'radul basyariyah, sama dengan kita, tapi dia berbeda dan tidak akan pernah sama. Dan tidak ada satupun yang bisa menyamai Rasul. Ini Rasul. Jadi secara bentuk tubuhnya udah beda. Maka diriwayatkan itu kalau Rasulullah sedang ngajar Pak gini nih, nggak ada satupun sahabat Rasulullah yang berani menatap wajah Rasulullah. Nggak kayak bapak-bapak tuh, bawaannya udah lama bener nih Ustaz. Saya udah ketakutan duluan tatapannya tajam. Itu di zaman Rasulullah nggak ada Pak sahabat yang menatapnya bapak itu mata mau keluar semua. Kenapa? Wa nur ala nur, dia cahaya di atas cahaya. Jadi sahabat tuh nggak sanggup Pak menatap wajah Rasulullah karena dia cahaya di atas cahaya. Kapan sahabat bisa menikmati indahnya wajah Rasulullah? Di saat Rasulullah itu sedang menundukkan wajah. Disitulah sahabat cepat-cepat ingin merasakan nikmatnya memandang wajah Rasulullah. Itu kan Rasulullah itu dalam riwayat itu wajahnya kemerah-merah. Kalau saja ini kan sawo matang. Kalau kita ini Rasulullah itu wajahnya kemerah-merahan. Jadi wajah kemerahan itu menggambarkan sosok wajah yang begitu gantengnya. Jadi kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu sepertiga dunia, Rasulullah itu full. Makanya Pendeta Bahiro itu mengidentifikasi kenubuahan Rasulullah itu terlihat dari wajah. Jadi kan ketika Rasulullah dengan Abu Thalib mau berangkat ke Syam berdagang, itu nggak biasanya Nabi Muhammad yang umurnya masih muda belia itu ngerengek-rengek minta ngikut. Kalau bahasa kita orang Betawi, mak ngikut apa mak? Kayak gitu. Ngapain sih lu tau ngikut mulu? Pengen ngikut. Akhirnya di apa ya? Ya namanya kecil gandeng gitu. Akhirnya Abu Thalib ya udah ngikut aja nih. Itu Pendeta Bahiro itu menunggu-nunggu tuh Pak. Nunggu-nunggu itu kapilah-kapilah yang lewat, ada nggak keanehan-keanehan? Sampai akhirnya dia lihat ada kafilah yang setiap perjalanan itu selalu dinaungi awan. Sampai berhenti di gerejanya Bahiro, dan gereja itu pun teduh. Bahkan disaksikan pohon-pohon pada saat itu merunduk. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW. Sampai kata Pendeta Bahiro, tolong kasih makan itu kafilah-kafilah.
makanan yang paling enak karena saya akan menjamunya. Karena Benda Bahira sudah tahu nih, ini ada nabi akhir zaman di antara kafilah-kafilah itu. Maka dijamulah. Cuma tradisi masyarakat waktu itu yang bisa mendapatkan jamuan hanya orang-orang dewasa, anak-anak nggak boleh. Maka kata Abu Thalib, "Tong, lu di luar aja ya. Ini urusan orang tua. Lu jangan ikut campur dah." "Iya, Mam. Kayak di bawah aja deh, nungguin di barang-barang." Akhirnya yang makan-makan itu orang-orang dewasa. Di situ Pendeta Bahira bilang, "Masih ada nggak pengikut kalian yang nggak masuk?" "Ada, tapi anak kecil." "Bisa nggak saya ketemu dia?" "Bisa." Akhirnya Nabi Muhammad dipertemukan Pendeta Bahira. Di situ dia melihat kenubuahannya Rasulullah. Wajahnya itu begitu tampannya. Dan itu sudah tercatat dalam kitab Taurat. Karena Pendeta Bahira itu dia masih menyimpan kitab Taurat asli yang belum dirubah oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Makanya salah satu bentuk kejahatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu digambarkan Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, yang suka mengganti-ganti ayat Allah dengan tujuan dunia. Jadi wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kau ganti-ganti ayatku dengan tujuan dunia. Diganti itu sifat-sifat Rasulullah oleh mereka karena mereka gak suka. Cuman ada ustaz yang menerjemahkan lainnya ayat, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kau jual belikan ayatku dengan harga yang sedikit. Ini ustaz pakai tarif. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani begitu. Diganti-ganti itu ayat-ayat yang berkaitan dengan Rasulullah. Tapi Pendeta Bahira dia masih menyimpan dan dia baca. Lihat dah. Ini anak siapa? "Anak saya," kata Abu Thalib. "Ente bohong. Ini anak, ibunya waktu melahirkan bapaknya udah nggak ada." Mulai kaget tuh Abu Thalib ini. "Ini pendeta kok tahu? Bapaknya udah nggak ada waktu dalam kandungan dia. Ibunya meninggal usia dia 6 tahun. Itu rupanya dicatat, Pak, di dalam kitab itu. Kemudian kakeknya yang mengasuhnya, kakeknya pun meninggal dunia. Berarti Anda ini mamangnya." Mamang. "Anda ini pamannya." Abu Thalib bilang, "Iya, saya paman." "Sudah, pulang. Jaga dia." Karena apa? Karena dia sudah dinubuahkan menjadi nabi terakhir. Rawat dia. Sebab orang-orang Yahudi nggak akan suka dengan kehadiran. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam dikejar-kejar mau dibunuh karena orang-orang tidak suka dengan keadaan Isa. Maka sebenarnya Abu Thalib itu orang yang pertama kali dari keluarga Nabi yang tahu kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Makanya karena beliau tahu kenabian dan kerasulan Rasulullah sejak kecil, Abu Thalib sampai mengatakan, "Kalau seandainya kalian berani menentang dakwah kemenakanku Muhammad, langkain dulu mayat pamanku." Begitu tuh Abu Thalib. Makanya ketika Rasulullah ditinggalkan pamannya itu kesedihannya itu luar biasa. Sampai sejarah kemudian mencatatnya sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan Rasulullah, karena pamannya, orang yang selama ini begitu luar biasa gigih membantu perjuangan Rasulullah. Kita kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlalu banyak banget kalau kita mau bahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, akhlaknya. Selain kita lihat dari sisi struktur biologis beliau, akhlak ini yang paling dominan ini. Makanya kenapa kemudian Allah menyuruh beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Itu akhlaknya beliau. Itu dalam kehidupan rumah tangga, saya yakin gak ada yang menyamai akhlaknya Rasulullah memperlakukan istrinya. Bapak tahu Rasulullah itu bagaimana memperlakukan istri? Memanggil namanya saja Rasulullah itu dengan panggilan manja. "Ya Umair, wahai wajah yang kemerah-merahan." Karena cantiknya Siti Aisyah. Ada bapak-bapak manggil istri begitu? Hah? Ada juga engkong-engkong manggil bininya Beb. "Beb, lagi di mana Beb?" "Udah aki-aki." Bagus dia. Rasulullah
Dan pernah suatu saat Siti Aisyah itu waktu ditanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ada enggak perbuatan Rasulullah yang membuat engkau terpesona dibuat? Bahasa kita begitu. Kata Aisyah, Rasulullah itu terlalu banyak perbuatan-perbuatannya yang begitu mengagumkan. Tapi buat aku di antara perbuatannya ada yang membuat aku terpesona, begitu terngiang-ngiang dalam ingatan. Apa itu kata sahabat? Waktu Rasulullah malam itu dia mendatangiku tempat tidur. Karena memang malam itu giliran aku. Rasanya gembira sekali Rasulullah menghampiri aku, lalu kemudian didekatkannya tubuhnya dekat tubuhku. Hampir saja aku mengira Rasulullah itu mau menggahuliku malam itu. Tapi ternyata tidak. Perakiraanku berbeda. Ternyata Rasulullah cuma mengucapkan, Aisyah, ya Humairah, izinkan malam ini aku beribadah kepada Allah. Bayangin Pak, mau sholat aja dia minta izin sama bininya. Bapak pernah nonton bola bini izin mungkin? Pernah? Hah? Mancing, ada yang mancing izin. Menyelonong baik kata orang Betawi. Kabur. Rasulullah Pak untuk sholat dia minta izin sama Aisyah, ya Humairah, izinkan malam ini aku mau beribadah kepada Allah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, Tuhanmu lebih berhak dari aku. Begitu Pak indahnya Rasulullah hidup bersama dengan istri. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis itu, ma yazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban lisan. Tidak tambah kecintaan seorang suami kepada Allah sehingga tambahnya kecintaan dia sama istri. Jadi ukuran bapak itu soleh gitu, al-qaim bi hukmillah, terlihat bagaimana bapak itu memperlakukan istri. Begitu ukurannya. Makanya bapak kalau lihat saya deh, bapak lihat kemana-mana Pak, saya itu kalau ke mall ke mana aja, saya nggak pernah lepasin gandengan tangan istri saya. Saya ikat terus, saya ikat di mall. Sebab kalau saya lepas bawaannya belanja mulu. Ya Allah Rasulullah, ma yazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban lisan. Tidak tambah kecintaan seorang suami kepada Allah sampai tambahnya kecintaan dia sama istri. Izin Pak. Ya Allah, saya kadang-kadang malu gitu. Karena memang begitu. Karena ada haknya Siti Aisyah malam itu. Maka Rasul mengatakan, inna likulli syai'in haqqun, sesungguhnya tiap sesuatu itu ada hak. Hak Allah untuk apa? Disembah. Hak seorang istri juga diperhatikan oleh suami. Berdosa seorang suami ketika dia meninggalkan hak istri. Maka sekali-kali nanya Pak sama istri, bedak udah habis belum? Ada yang gitu nanti. Kayak Ustaz Jaya ya. Ustaz Jaya suka begini. Mama, bedak udah habis belum? Kata istrinya, ya sudah lah Pak, kan Papa ada juga pakai juga. Ya Allah, itu Rasulullah. Akhlaknya Pak kepada istri, akhlak kepada sahabat. Jangan ditanya, jangan sahabat, musuh-musuh aja begitu itu Nabi Muhammad. Ada satu cerita Pak, kisah Salman Al-Farisi. Itu satu ketika dia ngadu sama Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, perut saya ini hari ini lapar banget ya Rasulullah. Baru seteguk air yang aku barusan minum pagi hari. Aku belum terkena makanan ya Rasulullah, karena gak ada makanan yang aku makan. Begitu sahabat tuh kalau dia ngeluh gitu sama Rasulullah kayak anak kecil. Dan Rasulullah memperlakukan mereka itu seperti anak juga. Dipeluknya sama Rasulullah itu Salman, dipeluknya sambil mengatakan, sabar ya Salman, sabar ya, Allah sedang uji. Sabar ya Salman. Itu Rasulullah waktu meluk Salman, tangannya Salman menyentuh lambung Rasulullah. Terdengar ada batu di sini. Ada batu ya Rasulullah dekat lambung. Ada apa dengan kau ya Rasulullah? Enggak ada apa-apa Salman. Batu ini cuma hanya untuk mengganjal perutku dari rasa lapar. Kalau kamu baru 1 hari Salman belum kena makanan, aku udah 3 hari belum makan ya Salman. Begitu Rasulullah. Makanya kadang-kadang kita malu. Dan akhlaknya kepada kita umat, ya Allah, jangan ditanya. Akhlaknya kepada umat. Tidak ada satupun pemimpin di dunia ini
yang perhatiannya kepada umatnya yang bisa mengalahkan Rasulullah. Makanya Michael Hart sebagai tokoh yang pernah menulis 100 tokoh manusia yang berpengaruh di muka bumi ini dengan secara objektif menempatkan Rasulullah pada urutan pertama. Karena kekaguman, itu penelitiannya pun berpuluhan tahun itu. Annie Mary Sewell, pujangga dari Jerman pun menulis buku tentang Nabi Muhammad. Begitu rasa kagumnya Annie Mary Sewell kepada Rasulullah. Karl Armstrong, pernah baca bukunya? Pun sama. Pak, orang-orang yang notabene-nya mereka itu bukan muslim tapi begitu mengagumi akhlaknya Rasulullah. Kan ada tuh Raja Heraklius ketika dia dialog dengan Abu Sufyan itu, sampai kemudian dia kagum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangankan sahabat, lawannya pun kagum. Nah, bicara dengan umatnya, Rasulullah itu, satu riwayat kalau beliau waktu mau meninggal yang dipanggil bukannya Siti Fatimah anak, bukan dipanggilnya Siti Aisyah istrinya atau Siti Khadijah, tapi yang dipanggil ummati, ummati. Umatku gimana? Umatku mana? Bahkan dari satu riwayat, ketika nanti manusia dibangkitkan oleh Allah, Rasulullah itu dibangkitkan pertama kali, yang dia ucapkan apa? Aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril, aina ummati ya Jibril. Mana umatku Jibril, mana umatku? Karena Rasulullah takut umatnya kenapa-napa. Makanya waktu Nabi Muhammad mau meninggal dunia, Pak, ini yang mungkin menjadi catatan buat kita. Bagaimana Nabi Muhammad pada saat sakaratul maut itu, karena dahsyatnya sakaratul maut, itu Nabi Muhammad sampai berdoa waktu mau meninggal. Ketika dia sudah mulai lemah tangannya itu, dia minta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, irfa yadayya." Ali, tolong angkat kedua tangan. Untuk apa ya Rasulullah? Aku mau berdoa. Diangkatlah oleh Sayyidina Ali tangan Rasulullah. Apa doanya? Ya Allah, kalau seandainya umatku merasakan pedihnya sakaratul maut, biar aku Muhammad yang cukup merasakan itu. Tidak bagi umatku ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kita yang doain, ya Allah ringankan kami. Bukan Allahumma hawwin alayya, tapi Allahumma hawwin alaina. Kita semua didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah.